Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisma Adilaksana. Saya Wahyu Haji Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan alat yang telah kami buat untuk memenuhi ujian tugas akhir sebagai syarat kelulusan Teknik Elektronika 2021. Alat kami berjudul prototipe elevator 4 lantai berbasis microcontroller. Alat ini dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Agus Prajoyo MT, yang kedua Bapak Sidik Nur Cahyo STMT. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat dari prototipe yang telah kami buat ini. Untuk bagiannya terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian prototipe lantai. Di bagian prototipe lantai ini terdapat tampilan dan tombol request dan LED indikatornya. Di bagian belakangnya terdapat satu sleeve microcontroller dan modul komunikasi. Begitu juga dengan lantai yang lainnya memiliki sistem yang sama. Untuk bagian kedua terdapat bagian prototipe dari sangkar. Di bagian prototipe sangkar ini terdapat motor DC untuk menggerakkan pintu sangkar, dan untuk bagian kontrolnya saya menarik di sampingnya agar mudah dikontrol. Lalu di bagian bawah terdapat bagian power supply untuk mensuplai semua kebutuhan daya dari prototipe ini. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan bagian-bagian secara rinci. Dimulai dari rangkaian power supply. Di sini terdapat trafo CT, trafo step down yang berfungsi menurunkan tegangan dari 220 volt AC menjadi 12 volt AC dengan arus sebesar 5 ampere. Tegangan tersebut akan masuk ke rangkaian penyearah. Yang pertama terdapat komponen penyearah jembatan penuh dioda yang berfungsi untuk mengubah tegangan 12 volt AC menjadi tegangan 12 volt DC. Selanjutnya terdapat filter yang berfungsi untuk mengurangi ripple dari tegangan 12 volt DC yang keluar dari penyearah dioda jembatan penuh. Terdapat 2 kapasitor elko yang masing-masing bernilai 10.000 mikrofarad per 50 volt. Sehingga setelah keluar dari rangkaian penyearah ini akan dihasilkan tegangan sebesar 12 volt DC. Tegangan ini berfungsi untuk menjadi suplai dari motor penggerak sangkar atau motor power window dan juga motor penggerak pintu. Untuk selanjutnya, di sini terdapat modul DC-DC step down tipe LX4015 yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari power supply yang tadinya 12 volt DC menjadi 5 volt DC. Tegangan 5 volt DC ini akan menjadi inputan untuk sistem minimum yang berfungsi sebagai kontrol di setiap lantai dan juga kebutuhan minimum sistem lainnya. Bagian selanjutnya adalah motor penggerak sangkar. Di sini kami menggunakan motor DC power window dengan spesifikasi arus 3 ampere dan kecepatan maksimum 180 rpm. Untuk kontrol motor power window yang berfungsi sebagai motor penarik sangkar ini, kami menggunakan driver BTS 7960 yang mode kendalinya menggunakan PWM. Pada bagian berikutnya terdapat motor penggerak pintu sangkar. Di sini kami menggunakan motor DC dengan tegangan 12 volt, arus setengah ampere dan kecepatan maksimum 210 rpm. Untuk kontrol motor ini kami menggunakan driver motor DC bertipe L298N. Driver motor DC ini berfungsi untuk mengubah
atau membalik arah putaran motor yang akan menggerakkan asdrat untuk menggeser pintu membuka atau menutup. Lalu masuk ke bagian kontrol slave lantai. Di sini kami menggunakan microcontroller jenis Atmega 328. Selain itu juga terdapat modul RS485 sebagai komunikasi data antara slave dengan master. Selain itu juga terdapat decoder BCD jenis LM7447 untuk mengatur tampilan 7 segmen. Selain itu begitu juga kontrol dari lantai 2 dan 3, 4 memiliki sistem yang sama. Lalu masuk ke bagian tampak depan dari elevator. Terdapat LED indikator up dan down untuk mengetahui pergerakan sangkar naik atau turun. Lalu terdapat 7 segmen untuk mengetahui posisi sangkar. Karena sangkar saat ini berada di lantai 3, maka LED 7 segmen akan menunjukkan angka 3 sesuai dengan posisi sangkar. Lalu juga terdapat tombol request down dari lantai 4. Lalu juga terdapat LED indikator query. Begitu juga dengan lantai 3 terdapat sistem yang sama. Selanjutnya dari lantai 2 memiliki sama dengan lantai 3. Lalu juga dengan lantai 1 memiliki sistem yang sama. Untuk mendeteksi posisi sangkar, kami menggunakan sensor proximity yang akan mendeteksi jika sangkar melewati dari sensor ini. Di lantai 4 kami menggunakan 1 sensor, lantai 2 dan 3 menggunakan 2 sensor, dan lantai 1 menggunakan 1 sensor. Selain itu juga terdapat limit switch sebagai pengaman jika sangkar melewati jalur yang telah ditentukan. Selanjutnya masuk ke bagian kontrol box sangkar yang terletak di samping elevator. Bagian slave kontrol sangkar ini saya menggunakan microcontroller jenis Atmega 16 karena di bagian ini kami membutuhkan pin I/O yang cukup banyak. Di bagian kontrol sangkar ini terdapat tombol request untuk ke lantai 1, tombol request untuk ke lantai 2, tombol request untuk ke lantai 3, tombol request untuk ke lantai 4, tombol untuk buka pintu, dan tombol untuk tutup pintu. Juga dilengkapi dengan emergency jika terjadi keadaan darurat. Selain itu juga dilengkapi dengan LED indikator up dan LED indikator up. Lalu juga dilengkapi indikator posisi sangkar menggunakan 7 segmen jenis common anoda dengan driver yang sama yaitu IC LM7447. Terakhir kami menggunakan Atmega yang sama yaitu Atmega 328 dan modul komunikasi RS485 untuk mengkomunikasikan slave ini dengan master. Slave ini berfungsi sebagai slave penggerak motor sangkar dan penggerak motor pintu. Untuk bagian terakhir terdapat master yang kami gunakan yaitu modul microcontroller yang terdapat di lab elektronika. Di bagian ini saya tambahkan modul komunikasi RS485 sebagai komunikasi data antara master dengan slave. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan alat yang telah kami buat ini. Yang pertama dengan menyalakan supply dari prototipe ini. Setelah itu menunggu jeda beberapa detik untuk menyiapkan sistemnya. Karena posisi awal sangkar berada di lantai 1, maka LED indikator dari posisi sangkar akan menunjuk dengan angka 1.
dengan LED indikatornya semua mati karena posisi sangkar masih dalam kondisi diam. Baik, saya akan memberikan masalah, yaitu dengan yang pertama, ada permintaan di lantai 3 untuk turun. Tombol query akan nyala, lalu sangkar akan bergerak naik ke lantai 3. Pintu akan membuka. Setelah jeda selama 4 detik, nanti pintu akan ditutup kembali. Setelah itu dengan tujuan ke lantai 2 dengan memencet di kontrol sangkar. Setelah sampai di posisi tujuan, maka sangkar akan membuka kembali. Lalu setelah itu menutup kembali. Untuk selanjutnya dengan tombol request di lantai 4, maka sangkar akan naik dan indikatornya menyala di posisi up. Setelah posisi sangkar sampai di tujuan, maka pintu akan membuka. Dan setelah itu dengan jeda 3 detik pintu akan menutup kembali. Untuk ini dengan tujuan di lantai 1, sangkar akan turun dan server segmen akan selalu memproses posisi sangkar. Setelah posisi sangkar sampai di tujuan, pintu akan membuka dan dengan jeda 3 detik akan menutup kembali. Misal lagi saat posisi sangkar naik di lantai 3, lalu terdapat kondisi darurat, maka kita dapat menekan tombol emergency. Ketika tombol emergency ini ditekan, maka sangkar akan berhenti di posisi manapun. Sekian presentasi mengenai alat yang kami buat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.